Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 tahun ini aku menjadi TKW Hong Kong. Tahun pertama aku nggak finish jaga anak, dan tahun kedua aku finish jaga anjing 2 tahun. Dan ini adalah jobku yang ketiga, jaga orang tua. Di pekerjaanku kali ini benar-benar sangat santai, bisa dibilang makan gaji buta. Karena dibandingkan pekerjaanku yang dulu, yang ini benar-benar lebih santai. Rutinitasku dimulai jam 7:30 pagi. Biasanya aku langsung ke kamar mandi untuk cuci muka dan gosok gigi. Biasanya orang tua yang aku jaga belum bangun ya. Kemudian aku beres-beres kamar sebentar. Orang tua yang aku jaga dia bangun ya, biasanya aku meladeni dia dulu sebelum aku melakukan rutinitasku sehari-hari. Biasanya sih aku cuci gelas yang biasa nenek pakai ya. Kemudian aku menyapu lantai karena tempat nenekku ini nggak punya gapcan ya, tinggalnya di rumah pemerintah juga, jadi cuman pakai sapu biasa. Kenapa aku tiap awal rutinitasku aku mesti menyapu? Karena biasanya itu kalau nenek tiba-tiba bangun, biasanya kan kalau dia makan kan sungkan ya, mau sapu-sapu atau ngepel kan debunya itu. Jadi sebelum dia bangun, rutinitasku awal biasanya aku sapu lantai. Tapi kalau keburu nenek bangun ya ngeladenin nenek dulu, jadi bersih-bersihnya setelah ngeladeni nenek ya. Apa itu bahasa ngeladeni? Melayani ya, apa? Melayani nenek lah ya. Kebiasaannya di pagi hari biasanya cuci muka, sarapan, seperti itu. Ini karena nenek belum bangun, jadi aku cepat-cepat nyapu lantai. Jadi nanti kalau nenek bangun itu, kalau dia sarapan itu udah nggak perlu sapu-sapu, dan jadi nggak gangguin nenek sarapan. Kan sungkan kalau dia lagi sarapan terus kita sapu-sapu atau ngepel gitu kan sungkan. Lagian debunya itu kan bisa masuk ke makanan ya. Biasanya nenekku tuh kadang bangun lebih pagi, kadang aku belum bangun dia udah bangun. Dia udah duduk di depan TV, tapi merem, duduk sambil merem. Tapi dia nggak pernah komplain sih, walaupun aku sih biasa udah bangun 7:30 ya. Walaupun sebenarnya di kamar aku jam 6, jam 7 udah bangun. Cuman aku keluar kamar, aku biasain 7:30 sih keluar kamar. Kalaupun nenek bangun duluan, dia nggak pernah marah tuh, dia nggak pernah dia nggak pernah komplain kenapa kamu bangunnya siang, apa gini. Dia nggak pernah, nggak suka banyak ngomong dia. Ya alhamdulillah banget ini nenekku ini. Aku bersyukur banget di pekerjaanku yang ini, yang sekarang ini. Beda jauh dari pekerjaanku yang dulu. Kemudian aku lanjut ke kamar mandi ya, nyiapin peralatan untuk ngepel, sekalian aku cuci kamar mandi. Aku siram semuanya. Kemudian aku biasanya itu kalau ngepel itu dikasih bakso ya, apa kalau Indonesianya bilangnya clean. Kemudian itu WC-nya disikat-sikat, terus kemudian tutup WC-nya itu dicuci, disabun. Kemudian dindingnya juga dilap-lap, itu disikat-sikat, itu dalamnya dibersihin tiap hari. Kalau Hongkong tuh biasanya kayak gitu. Kalau bersihin kamar mandi ya setiap hari, mesti tiap hari. Kadang ada yang lebih, sehari ada 2 kali, tergantung majikannya sih. Kalau dapat majikan yang maafan, yang merepotkan itu, yang bener-bener riwil itu ya, kadang cuci kamar mandi itu ya setiap kali dipakai suruh ngelap.
Tapi ya alhamdulillah ini aku, walaupun rumahnya sederhana ya, malah kadang malah beruntung banget kalau ada dapat rumah yang nggak begitu besar, terus orangnya nggak cerewet. Itu biasanya kan kerjaan nggak majikan itu nggak apa ya, habis kita lap terus biasanya dia kayak towel apa ya, kayak dulit itu loh. Nah itu majikan yang maafan banget itu, yang merepotkan. Alhamdulillah ini rumah sederhana jadinya, dan yang aku jaga juga udah tua, jadi nggak merepotkan ya. Ya bersih bersih, yang penting tiap hari dibersihin, jadi nggak banyak debu, nggak banyak kotoran. Kamar mandi biasanya aku cuci ya tiap hari sih, terus aku sikat itu lantainya, dinding dilap semua. Kan ada juga itu yang rumahnya gede, kamar mandinya 2. Bayangin aja kayak apa repotnya. Di majikanku pertama juga ada kamar mandinya 2, rumahnya gede. Setelah selesai mencuci kamar mandi, aku lanjut ngepel lantai, dan nenek belum bangun. Aku pel seluruh lantai rumah. Neneknya udah bangun tuh, dan aku buka pintu biar nggak pengap ya, nyalain lampu. Nenek masih duduk, mungkin kumpul kenyawa sih. Dia sudah terbiasa kalau bangun tidur duduknya di situ dari pagi sampai malam. Kalau nggak ke kamar mandi, kalau nggak tidur siang, pasti dia duduknya di situ, dan itu tiap hari seperti itu. Karena aku udah terlanjur pegang pel ya, jadi aku lanjutin sampai selesai. Baru nanti setelah ngepel lantai selesai, aku ngeladeni nenek. Itu neneknya tahu setiap kali aku ngepel dia pasti angkat kaki, soalnya ya itu biar bawahnya bisa ikut ke pel. Nyapu juga gitu, kalau aku udah deket di tempatnya dia juga angkat kaki. Seperti itu udah biasa. Dan alhamdulillahnya ya guys, ini itu nenekku usianya sudah 96 tahun, tapi beliau itu masih sehat ya. Beliau itu biasanya aku bantuin dia kalau mandi, bantuin gosok-gosok punggungnya sama magain baju. Kalau biasa ke kamar mandi sih beliau biasanya sendiri, tapi ya aku awasin ya, takutnya kalau tiba-tiba jatuh. Nah ini kemudian aku habis ngepel, karena nenek udah bangun, jadi aku biasanya nyiapin buat cuci mukanya nenek. Itu yang ada di ember itu air hangat. Kemudian aku nawarin dia mau sarapan apa. Hari ini dia mau sarapan roti sama susu, cuman segelas susu. Tergantung ya, kadang dia juga minta apa yang ada di kulkas. Kalian aku nyiapin obatnya. Nenek udah biasa cuci muka sendiri, sementara aku di dapur nyiapin susunya buat nenek sarapan. Dan beliau ini tipe orang yang nggak seneng sih ngerepotin orang. Kalau orang Hongkong sih bilangnya kalau mafan itu ya, mafan itu merepotkan banget, riwil gitu. Tapi alhamdulillah nenekku ini enggak. Dan kalau dia udah kayak gitu, itu artinya dia udah selesai dan aku beresin. Karena rata-rata nenek Hongkong ya, orangnya tuh cerewet, banyak omong, terus suka marah-marah. Ya namanya orang tua ya, ya seperti itulah. Nggak hanya nenek sih. Terus kemudian ini aku kasih dia tiap pagi itu, kasih dia inhaler untuk pernafasan itu yang kayak oksigen itu.
Biasanya sehari 3 kali aku kasih dia. Sekali gap apa ya namanya ya, sekali ngasih dia itu ada 4 kali tekan itu inhalernya. Nah karena nenek lagi sarapan, lagi sarapan, sekarang aku lanjutin rutinitasku sehari-hari, lap-lap. Karena tadi nyapu udah, ngepel udah, nyiapin sarapan nenek juga udah. Kemudian kerjaanku yang terakhir biasanya ini lap-lap seluruh rumah, yang terutama itu jendela itu tiap hari dilap, meski nggak banyak debu ya, tapi udah kebiasaan sih semua dilap. TV, telepon. Walaupun nenek itu sebenarnya tipe orang yang nggak suka apa ya, komplain, kamu kerja ini, kamu kerja, nggak suka nyuruh-nyuruh. Jadi kita tahu sendiri, akunya tahu sendiri. Walaupun nenek tidur ya, biasanya kan dia juga, orang tua kan biasanya nggak peduli ya. Kalaupun aku nggak kerja, nggak beres-beres, mungkin jika dia juga nggak peduli, dia nggak tahu. Tapi kan jangan seperti itulah ya, kita namanya kerja, kita punya tanggung jawab. Walaupun yang kita jaga udah tua, kita tetap mesti selesaiin tugas ya, tanggung jawab namanya. Nah ini menu dietku, sarapanku, sambil nunggu ketelanya mateng ya, aku sambil beres-beres dapur. Aku lap-lap semua dapur, sementara nenek lagi nyelesain sarapannya. Buat mbak-mbaknya tetap semangat ya, yang dapat majikan Mafan, karena dulu juga aku sempat dapat majikan Mafan di jobku yang pertama. Tetap semangat, semua pahlawan devisa. Ini 8:30 aku udah beres semua, sementara aku nggak ngapa-ngapain, jadi biasanya aku senam ya bentar sih, cuman karena aku lagi ngejalanin diet ya, kemarin sempet besar, terasa berat karena nggak ada kerjaan ya, sukanya ngemil, makan, habis makan siang neneknya tidur, aku juga ikutan tidur, jadi ini mau buang semua lemaknya. Olahraga kecil-kecilan lah, yang penting tubuhnya gerak ya, biar ada keringat gitu, karena bener-bener gemuk kemarin itu, apalagi kalau bikin konten makan, udah deh nggak keatur itu makannya, malam masih suka ngemil, jadi bener-bener gede kemarin, sempat gemuk. Terus dia lagi usaha diet. Kalau cuman diet sendiri tuh berat banget ya kalau nggak ditolong sama obat. Ini aku dibantuin sama obat diet, jadi ngurangin nafsu makan juga. Habis olahraga biasanya ini aku sarapan. Nah ini sarapan pagiku, menu dietku. Setelah sarapan aku nemenin mbahnya nonton TV nanti sampai siang, kemudian jam 11 aku nawarin dia makan. Hari ini menu makannya nenek ceng ayam, steam ayam, kalau orang Hongkong bilangnya cengkai. Cuman gampang sih, cuman ayamnya dicuci, habis itu dibumbuin bumbu orang Hongkong ya, biasanya kalau dibilang di yip itu. Terus kemudian di steam selama 15 menit, kemudian di cook selama 10 menit. Di cook itu habis mateng jangan dibuka tutupnya selama 10 menit. Siang mbahnya makan, kalau aku menu dietku siang ini aku makan telur, 2 butir telur. Kalau enggak biasanya juga sayur sop sama pisang. Habis makan siang duduk lagi nunggu mbaknya ngantuk. Ini 12:30, mbaknya udah ngantuk, mbaknya tidur itu, dan aku juga ikut rebahan di kamar. Mbaknya tidur, aku ikut tidur. Jam 3 lebih mbah udah bangun ya, kemudian dia duduk sambil nonton TV, sekalian aku tensi darahnya
Sehari biasanya aku tensi dia 3 kali, pagi, siang, sore. Kemudian sekarang nemenin dia sampai nanti pukul 5 nawarin makan buat makan malam. Pukul 5 aku nawarin simbahnya makan, dan selama beliau makan aku nyiapin tempatnya buat mandi. Biasanya dia duduk cuci muka dulu itu di ember yang warnanya pink, kemudian ganti ember yang oranye itu untuk basuhan badan, dan itu ada yang kecil itu adalah sabun mandinya dia. Nanti aku bantuin dia gitu. Biasanya Simbah selesai makan tuh sekitar 6:30 malam ya. Habis itu mandi. Selesai makan aku buang sampah. Habis buang sampah bantuin Simbah mandi. Kalau mbaknya udah mandi aku langsung cuci bajunya dia pakai tangan, karena dikit ya, jadi nggak usah pakai mesin cuci. Habis cuci bajunya Simbah, kemudian aku jemur, giliran aku mandi. Habis mandi aku sekalian cuci bajuku juga. Kira sekitar 7:30 malam ya, aku udah selesai kerja hari ini. Dan seperti biasa udah nggak ngapa-ngapain, nemenin Simbah nonton TV sampai nanti antaran 8:30 beliau tidur. Dan nanti 8:30 dia tidur, biasanya nanti jam 11 malam atau jam 12 itu Simbah bangun, biasanya ke kamar mandi ya, pipis sekalian. Aku juga bangun bikinin beliau susu. Jadi itulah rutinitasku sehari-hari di jobku yang ketiga ini, jaga nenek. Benar-benar sangat bersyukur karena pekerjaannya tidak berat. Dan untuk para TKW Hongkong tetap semangat. Bagi yang majikannya kurang baik, semoga kedepannya saya doakan mendapatkan majikan yang baik. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Sampai jumpa. Semangat untuk TKW Hongkong.